Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar mengenai relasi dan fungsi ya, bagian 2. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi cara menyatakan fungsi, yang kedua menentukan rumus fungsi, menentukan daerah hasil atau rank, dan korespondensi satu-satu. Baik, langsung saja. Cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi ada 5 ya. Yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini sengaja diberi dulu contoh. Jadi ada himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan fungsinya yaitu 2 kali dari atau relasinya 2 kali dari. Nah, untuk menyatakan fungsi dalam pasangan berurutan, yaitu tinggal dipasangkan dalam kurung ya, pada dalam kurung. Jangan lupa di awal dan di akhirnya gunakan kurung kurawal. Karena relasinya adalah 2 kali dari, berarti 2 pasangannya dengan 1, 4 dengan 2, 6 dengan 3, 8 dengan 4, dan 10 dengan 5. Cara yang kedua, yaitu diagram panah. Ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Langsung tinggal dipasangkan ya, 2 pasangannya ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 4, 10 ke 5. Nah, ini merupakan fungsi ya. Salah satu syaratnya yaitu semua anggota di himpunan A harus punya tepat 1 pasang di himpunan B. Kalaupun di himpunan B ada yang tidak punya pasangan, nggak masalah. Yang penting semua anggota A ini punya 1 pasangan di himpunan B. Cara yang ketiga, persamaan fungsi. Nah, karena himpunan pasangannya adalah 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5 ya. Nah, ini kita anggap X, Y ya. X-nya 2, Y-nya 1. Apa hubungannya? Nah, kalau dicari 1, hubungannya 2 dengan 1 kan tadi relasinya itu adalah 2 kali dari. Nah, ini dibalik. Jadi 1 itu adalah setengah kali 2 atau setengahnya dari 2. Dan 2 itu adalah setengahnya dari 4. 3 setengahnya dari 6. 4 setengah dari 8. 5 setengahnya dari 10. Maka persamaan fungsinya Y sama dengan setengah kali X ya. Ini kan Y ya. Ini anggota-anggota dari himpunan B, atau kita misalkan dengan Y-nya. Nah, yang ini adalah anggota-anggota dari himpunan A, kita misalkan dengan X. Sehingga persamaannya Y sama dengan setengah X. Dengan X-nya anggota bilangan asli. Kemudian selanjutnya dengan cara tabel. Nah, tabel ini dituliskan X dengan Fx. X-nya yaitu anggota-anggota dari himpunan A, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, Fx ini adalah rank atau hasil. Karena tadi anggota himpunan B itu kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara yang punya pasangan hanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini yang dituliskan hanya yang punya pasangan dengan himpunan A. Jadi tidak semua dimasukkan, sehingga yang dituliskan di sini hanya ranknya atau daerah hasilnya. Yang kelima, dengan grafik ya. Untuk membuat grafik sudah pernah dibahas koordinat kartesius ya. Kalian buat sumbu X, sumbu Y, kemudian di sumbu X-nya sertakan anggota-anggota dari himpunan A, dan di sumbu Y-nya anggota-anggota dari himpunan B. Lalu tinggal dipasangkan. Pasangan 2 itu kan 1 ya, 2 ke 1. Tinggal dikasih titik ya, dikasih tanda atau noktah namanya. 2 ke 1, 4 ke 2, 6 ke 3, 8 ke 4, 10 ke 5. Seperti itu. Jadi ada 5 cara menyatakan
fungsi. Selanjutnya menentukan daerah hasil atau rank. Diketahui daerah asal fungsi f dari x ketika x tambah 1 adalah x sedemikian hingga x-nya lebih dari min 2 dan x-nya kurang dari atau sama dengan 4. X anggota bilangan real. Tentukan daerah hasilnya. Nah, ini dapat ditulis f dari x ketika x tambah 1 dapat ditulis seperti ini. Jadi fx sama dengan 3x tambah 1. Nah, karena di sini sudah ditentukan daerah asalnya, x-nya itu lebih dari min 2, artinya mulainya dari 1 kalau lebih dari min 2. Dan sampai ke kurang dari atau sama dengan 4, karena ada sama dengannya, artinya 4-nya masuk ke daerah asalnya. Kalau ini kan nggak ada sama dengannya, berarti min 2-nya nggak masuk. Nah, kita ganti x di sini dengan daerah asal yang tadi ditentukan. Kalau x-nya min 1, berarti x di sini juga diganti dengan min 1. Ini operasinya jadi kali. 3 kali min 1 jadi min 3 tambah 1, hasilnya min 2. Kemudian kalau x-nya 0, berarti 3 kali 0, 0 tambah 1 jadi 1. X-nya 1, 3 kali 1 tambah 1 jadi 4. X-nya 2, 3 kali 2, 6 tambah 1 jadi 7. X-nya 3 kali 3 tambah 1 jadi 10. Dan X-nya 4, 3 kali 4, 12 tambah 1 jadi 13. Maka daerah hasil atau ranknya adalah, nah ini tinggal ditulis daerah-daerah hasilnya. Min 2, 1, 4, 7, 10, dan 13. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan rumus fungsi. Contoh suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika diketahui f4 sama dengan 3 dan f7 sama dengan 9, tentukan rumus fungsinya. Nah, kan rumus awalnya tuh fx sama dengan ax tambah b. Kemudian diketahui f4 itu 3. Nah, berarti ingat yang tadi yang menentukan daerah hasil ya. Kalau x-nya ganti dengan 4, maka x di sini pun sama akan menjadi 4. Gitu kan? Nah, kalau x di sini diganti menjadi 4, otomatis ini jadi A4. A4 atau A kali 4, A kali 4 itu jadi 4A. 4A tambah B sama dengan 3. 3-nya dari mana? Jelas dari sini ya. Jadi, F4 sama dengan 3 sama dengan 4A tambah B sama dengan 3. Ini dapat persamaan 1. Kemudian kalau F7 artinya X-nya 7, berarti jadi 7A tambah B sama dengan 9. Kemudian dapat persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Ini kan 4A tambah B sama dengan 3, 7A tambah B sama dengan 9. Kita akan menghilangkan B-nya ya. Kita hilangkan B-nya dengan cara dikurangi. Karena sama-sama jumlahan ya, kita coret aja jadi dikurangi nih, B kurangi B, B kurangi B kan 0 ya. Nah, kemudian ini 4 kurangi 7. Ini bisa dikurangkan karena sama-sama variabelnya A. Variabelnya A, variabelnya A. Ya, jadi bisa dikurangkan. 4 kurang 7 hasilnya min 3. Jadi min 3A. Yang ini 3 kurang 9 jadi min 6. Nah, selanjutnya kita bagi ya. Jadi A sama dengan min 6 dibagi min 3. Dari sini kan min 3-nya. Min 6 bagi min 3 hasilnya 2. Jadi A sama dengan 2. Selanjutnya substitusi A sama dengan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 yang 4A tambah B sama dengan 3. Maka didapat, nah A-nya diganti dengan 2 kan. A-nya sudah ketemu 2. Berarti A yang dari persamaan ini, 4A tambah B sama dengan 3. Nah, A-nya diganti dengan 2. Jadi 4 kali 2 tambah B sama dengan 3. 4 kali 2, 8. Nih, 8 tambah B sama dengan 3. 8-nya kita pindah ruaskan. Jadi B sama dengan 3 kurang 8. Ingat kalau pindah ruas tandanya berubah. Tadinya 8-nya kan positif. Dia jadi negatif kalau dipindah ruaskan. Jadi B-nya adalah min 5. Jadi rumus fungsinya adalah
Kan tadinya fx sama dengan ax tambah b. A-nya kita ganti dengan 2, jadi 2x. B-nya kita ganti dengan min 5. Jadi rumus fungsinya fx sama dengan 2x kurang 5. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya, korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan anggota himpunan A dan B sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B, dan setiap anggota B berpasangan tepat satu anggota A. Maka, banyak anggota himpunan A dan B harus sama. Karena sama-sama dari himpunan A-nya harus punya satu pasangan, himpunan B-nya juga harus punya satu pasangan juga. Nggak boleh ada yang bercabang atau yang nggak punya pasangan di B-nya. Sehingga banyak anggotanya harus sama. Contoh, setiap negara di dunia berkorespondensi satu-satu dengan ibu kota negara. Setiap negara pasti mempunyai ibu kota negara. Sebaliknya, ibu kota negara hanya dimiliki oleh satu negara. Artinya, setiap negara itu pasti punya satu ibu kota. Dan setiap ibu kota itu hanya dimiliki oleh satu negara. Gak mungkin satu negara punya dua ibu kota. Atau satu ibu kota dimiliki oleh dua negara. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, banyak korespondensi satu-satu, yaitu jika banyak anggota A dan banyak anggota B sama dengan N, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A, yaitu N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2, dan seterusnya, kali 2 sampai kali 1. Contoh, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, C. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B? Ini jelas ya, pasti mereka akan korespondensi satu-satu karena banyak himpunan A dan himpunan B-nya sama, ada 3. Maka banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. Kalau misalkan banyak anggotanya ada 5, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 7, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu dan seterusnya. Baik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.